Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah berbicara terkait pengelompokan skala makro terhadap rumpun bahasa Austronesia. Kita menemukan di sana bahwa bahasa-bahasa di bumi Flobamora masuk dalam kelompok Melayu Polinesia Tengah. Pada video kali ini kita akan melihat pengelompokan rumpun bahasa Austronesia skala mikro, khususnya untuk bahasa-bahasa yang ada di bumi Flobamora berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. So, get yourself ready and let's check it out. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Brandes, Jonker, dan Esser memiliki pandangan yang senada terkait wilayah pengelompokan bahasa-bahasa Flobamora, di mana mereka membelah Flobamora ke dalam dua wilayah bahasa dengan menarik garis imajiner vertikal dari sebelah timur wilayah Paga di Kabupaten Sika, terus ke selatan memisahkan Ndao dari kabupaten induknya Rotendao. Brandes menyebutnya sebagai wilayah bahasa Nusantara Barat dan Timur, sementara Esser mengelompokkannya ke dalam bahasa Bima Sumba dan Ambon Timur. Penelitian-penelitian selanjutnya di daerah NTT, lebih spesifik lagi yang dilakukan di era modern, sudah banyak menggunakan kajian historis komparatif. Metode leksikostatistik dan glotokronologi dikedepankan untuk menentukan status satu bahasa di antara bahasa-bahasa lainnya. Dalam leksikostatistik, para peneliti menggunakan perbendaharaan kata-kata dasar universal dari beberapa bahasa yang diteliti sebagai objek penelitiannya. Jika terdapat perbedaan bunyi dan sekiranya dapat dianggap sebagai perubahan, maka para peneliti akan menggunakan metode glotokronologi untuk menentukan kapan perubahan tersebut mulai terjadi. Muara dari kedua metode tersebut adalah apakah sebuah bahasa yang diteliti berkerabat dengan bahasa lainnya atau tidak, sejauh apa nilai kekerabatannya, dan perkiraan waktu perubahan tersebut terjadi. Dalam studi pustaka yang dilakukan, Suara Waktu menemukan setidaknya terdapat 8 hasil penelitian yang dilakukan oleh 5 orang peneliti yang akan diangkat dalam diskusi terkait dengan kekerabatan bahasa di daerah Flobamora ini. Diawali oleh Isodore Dien pada tahun 1965 dalam penelitiannya terkait relasi historis bahasa-bahasa di Kepulauan Maluku, memasukkan bahasa Sabu, Sika, dan Sumba ke dalam kelompok turunan bahasa Maluku. Sekitar 2 dekade berikutnya dalam penelitian komparatifnya terhadap 12 bahasa di gugusan Sunda Kecil yang berjudul The Present Status of Some Austronesian Subgrouping Hypothesis, dia menemukan bukti-bukti leksikal yang menunjukkan bahwa bahasa Wejewa dan Waingapu di Pulau Sumba dan juga bahasa Sabu tergolong sebagai sebuah keluarga bahasa di satu sisi, sementara di sisi lainnya bahasa Manggarai, Ngada, Lio, Sika, dan Lamaholot di Pulau Flores tergolong sebagai sebuah keluarga bahasa lainnya. Kesemua bahasa yang dia teliti dipersatukan dalam satu kategori, yaitu rumpun keluarga bahasa. Pada tahun 1996, peneliti lokal Inyo Yos Fernandez dalam penelitiannya terkait relasi historis bahasa-bahasa Flores menghasilkan sebuah gambaran bahwa bahasa-bahasa di sana memiliki ikatan kekerabatan yang lebih erat satu sama lainnya jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya di Flobamora. Dari bukti-bukti leksikal yang ia temukan, ia membagi bahasa Flores dalam 3 sub keluarga bahasa, yaitu sub MRK, Manggarai, Rembong, Komodo, sub NLP, Ngada, Lio, Palue, dan sub SLK, Sika, Lamaholot, dan Kedang. Sub MRK dan sub NLP pada mulanya berasal dari satu proto bahasa yang sama yang dia sebut sebagai proto bahasa Flores Barat, sementara SLK berasal dari proto bahasa Flores Timur. Akar dari kedua proto bahasa tersebut adalah sesuatu yang lebih tua lagi yang ia sebut sebagai proto bahasa Flores. Dalam penelitian lanjutan yang ia lakukan di tahun 2015 terkait hubungan antara bahasa Lamaholot, Kedang, dan Baranusa, ia menemukan bukti-bukti leksikal bahwa bahasa Lamaholot memiliki ikatan yang lebih erat dengan bahasa Baranusa dan digolongkan sebagai satu subkeluarga bahasa. Sementara dalam hubungan umum antara ketiga bahasa tersebut dikelompokkan ke dalam sebuah keluarga bahasa.
Pada tahun 2010, IGD Budasi melakukan penelitian terhadap isolek-isolek yang terdapat di Pulau Sumba dan menemukan bukti bahwa bahasa Anakalang, Waingapu, Mamboro, Kambera, dan Lamboya berada dalam satu grup yang sama dan digolongkan sebagai sebuah sub keluarga bahasa. Sementara hubungan kekerabatan bahasa Wejewa dan Kodi dengan kelima bahasa tadi jatuh dalam kategori keluarga bahasa. Dalam penelitian itu juga ia menyimpulkan bahwa bahasa Sabu memiliki ikatan kekerabatan dengan bahasa Sumba dan digolongkan sebagai sebuah rumpun keluarga bahasa. Dalam penelitiannya yang lain pada tahun 2014 tentang status kekerabatan bahasa Sabu, ia menemukan bukti bahwa bahasa Sabu berada dalam satu rumpun keluarga yang sama dengan bahasa Dawan, Rote, Tetun, Mamboro, dan Bima. Di tahun 2012, Halus Mandala dalam penelitiannya terkait dengan relasi genetis bahasa-bahasa Timor menemukan bahwa terdapat 7 bahasa yang dapat digolongkan sebagai sebuah rumpun keluarga bahasa, yaitu bahasa Tokodede, Kemak, Mambai, Tetun, Dawan, Rote, dan Helong. Ketujuh bahasa tersebut dia asumsikan berasal dari sebuah proto-bahasa yang sama yang ia sebut sebagai kelompok bahasa Timor. Bahasa Proto-Timor kemudian secara bipatriat menurunkan bahasa Helong dan sub DTR atau Dawan, Tetun, Rote. Sub kelompok DTR secara tripatriat menurunkan sub kelompok TKM, Tetun, Kemak, Mambai, sub TR, Tetun, Rote, dan bahasa Dawan. Sub TR kemudian menurunkan bahasa Tetun dan bahasa Rote. Sementara sub kelompok TKM secara bipatriat menurunkan sub TK dan bahasa Mambai, dan yang terakhir adalah sub TK kemudian menurunkan secara bipatriat bahasa Tokudede dan bahasa Kemak. Berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya dalam kelompok Timor, bahasa Tokodede, Kemak, dan Mambai dapat digolongkan sebagai keluarga bahasa karena memiliki presentase kognat yang berkisar di angka 41-43%. Di tahun 2014, Lani Ide Koro dalam penelitiannya terkait dengan hubungan kekeluargaan bahasa Sabu, Rote, Tetun, dan Lamaholot menemukan bahwa bahasa-bahasa tersebut berasal dari satu rumpun keluarga yang sama, dan dia berasumsi bahwa keempat bahasa tersebut berasal dari satu proto bahasa yang sama. Dalam daur hidup dari proto bahasa yang dimaksud, secara bipatriat menurunkan bahasa Lamaholot dan kelompok SRT. Dari kelompok SRT turun bahasa Sabu dan kelompok RT, dan pada akhirnya kelompok Proto RT secara bipatriat menurunkan bahasa Rote dan bahasa Tetun. Jika kita menggabungkan semua data hasil penelitian dengan metode leksikostatistik di atas, kita temukan ada 3 kelompok bahasa dari rumpun bahasa Austronesia di bumi Flobamora, yaitu kelompok bahasa Flores, kelompok bahasa Sumba Sabu, dan kelompok bahasa Timor. Kelompok bahasa Flores terdiri dari bahasa Manggarai, Rembong, Komodo, Ngada, Lio, Palue, Sika, Lamaholot, dan Kedang. Kelompok bahasa Sumba Sabu terdiri dari bahasa Anakalang, Waingapu, Mamboro, Kambera, Lamboya, Wejewa, Kodi, Sabu, dan Ndao. Kelompok bahasa Timor terdiri dari bahasa Tokodede, Kemak, Mambai, Tetun, Dawan, Helong, dan Rote. Sementara bahasa-bahasa di luar Flobamora, khususnya bahasa Bima dan salah satu bahasa dari kelompok bahasa Ambon, yaitu bahasa Kisar, berdasarkan persentase kognat yang disajikan dalam beberapa penelitian, jika digeneralisir, posisi mereka berada di luar kelompok-kelompok tersebut, namun masih terikat dalam satu rumpun keluarga bahasa. Selain penelitian dan pengelompokan bahasa-bahasa di bumi Flobamora dengan menggunakan metode leksikostatistik, ada juga penelitian dan pengelompokan dengan metode yang lain seperti yang dilakukan oleh Hannah Fricke, yaitu dengan melihat morphosyntactic innovations dari bahasa-bahasa yang dimaksud. Dalam hal ini, aspek-aspek yang diamati cukup beragam, seperti perubahan secara leksikal, dalam hal ini perubahan bunyi dari setiap kata yang ia teliti untuk mendapatkan gambaran terkait akar sejarah atau perkembangan dari setiap kata, inovasi morfologis baik dalam frasa maupun klausa, dan juga unsur-unsur sintaktik pembentukan kalimatnya. Dalam penelitian tersebut, ia menemukan bahwa pada level morfosintaktik, inovasi atau perubahan-perubahan yang terjadi cukup banyak dipengaruhi oleh kontak-kontak dengan bahasa lain yang bukan dari kelompok Austronesia.
Asia, seperti dengan kelompok bahasa Tap atau Timor Alor Pantar. Dia mengambil contoh bahasa Lamoholot, khususnya di Pulau Lembata, dan juga bahasa Kedang yang berlokasi di pulau yang sama, yang inovasi morfosintaktiknya dipengaruhi oleh kontak dengan bahasa-bahasa yang ada di Alor dan Pantar. Dalam data yang ia sajikan, bahasa-bahasa di bumi Flobamora terbagi dalam 3 kelompok yang agak berbeda dengan pengelompokan sebelumnya secara leksikostatistik, yaitu kelompok bahasa Bima Lembata, kelompok bahasa Timor Babar, dan kelompok bahasa Sentral Timor. Kelompok bahasa Bima Lembata terdiri dari bahasa Bima, kelompok Flores Tengah Barat, kelompok Sumba Hawu, dan kelompok Flores Timur Lembata. Kelompok bahasa Timor Babar terdiri dari bahasa Helong, kelompok bahasa Rote Meto yang terdiri dari bahasa Rote dan bahasa Dawan, dan kelompok bahasa Timur Timur termasuk di dalamnya adalah bahasa Tetun. Kelompok bahasa Sentral Timor terdiri dari bahasa Kemak, Tukudede, Mambai, dan Welaun. Selain data-data yang telah dikemukakan di atas, masih banyak lagi penelitian lainnya yang dilakukan baik oleh peneliti lokal sampai ke peneliti dari mancanegara. Tidak hanya terkait dengan pengelompokan bahasa saja, namun juga ada yang secara khusus melihat tata bahasa ataupun ragam bahasa dari sebuah bahasa tunggal yang ada di bumi Flobamora. Sejauh ini para peneliti belum menemukan satu pandangan yang bersifat absolut tentang pengelompokan bahasa secara umum dan juga untuk Flobamora khususnya. Jika Anda memiliki minat yang tinggi untuk melihat pengelompokan bahasa, saya merekomendasikan Anda untuk menyimaknya pada situs Glottolog dan juga situs Etnolog untuk skala internasional dan situs peta bahasa dari Kemendikbud untuk skala nasional. Atau jika Anda memiliki referensi lainnya, Anda dapat membagi informasi tersebut pada kolom komentar di bawah video ini. Referensi-referensi yang saya gunakan dalam diskusi ini juga saya sajikan dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Pada video selanjutnya kita akan berbicara tentang peta DNA Flobamora agar kita dapat memiliki alat pembanding dalam menelusuri jejak persebaran leluhur bumi Flobamora selain menggunakan bahasa. Jika Anda mempunyai usul, saran, pendapat maupun kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Ikuti terus channel kami Suara Waktu yang didedikasikan khusus untuk mengangkat segala sesuatu tentang Flobamora agar menambah wawasan dan rasa cinta kita kepada Nusantara Mini ini. Jangan lupa menekan tombol like jika Anda menyukai konten ini. Anda juga dapat membantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe juga agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Akhirnya sekian dulu pertemuan kita pada hari ini dan ciao.